Halo, nama saya Ivan, saya Solution Architect untuk sektor publik di Amazon Web Service. Kali ini saya akan membahas tentang well-architected atau perencanaan yang baik untuk infrastruktur Anda. Apakah Anda yakin sistem yang Anda buat di cloud sudah memenuhi standar yang terbaik? Mudah-mudahan Anda sudah menerapkan semua standar tersebut, tapi jika belum dan Anda belum familiar dengan well-architected framework, saya akan membahas framework ini secara singkat. Untuk apa sih well-architected framework ini? Tujuannya adalah untuk memberikan panduan untuk customer yang membangun dan mengoperasikan infrastruktur IT-nya di cloud. Well-architected merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan pelanggan kami untuk belajar best practice sebagai panduan strategi dan juga sebagai pembanding atau benchmark untuk deployment di cloud. Dan juga sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada di cloud dengan melakukan identifikasi pada semua aspek risiko yang ada. Apa sih AWS Well-Architected Framework? AWS Well-Architected Framework merupakan framework yang berfungsi sebagai panduan untuk membangun infrastruktur IT yang baik. Well-architected terdiri dari 5 pilar, yaitu operational excellence atau keunggulan operasional, security atau keamanan, reliability atau keandalan, performance efficiency atau efisiensi kinerja, dan juga cost optimization atau pengoptimalan biaya. Well-architected framework menyediakan panduan dalam bentuk daftar pertanyaan dan juga prinsip-prinsip desain untuk kelima pilar tersebut. Pilar pertama dalam well-architected framework adalah operational excellence yang memungkinkan support terhadap development, monitor yang mudah terhadap operasional, dan juga secara berkala meningkatkan proses bisnis dengan prinsip desain berikut. Operation as a code, contohnya menggunakan CloudFormation, perubahan infrastruktur atau code dilakukan secara berkala, modular, dan dapat diubah balik, misalkan menggunakan code commit. Sering-sering secara berkala melakukan review terhadap prosedur operation, dan juga berlatih untuk antisipasi kegagalan sistem dengan menggunakan cloud monitoring seperti CloudWatch. Pilar kedua adalah security, yang memungkinkan kita untuk melindungi data, sistem, dan semua aset yang kita miliki. Prinsip desainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi fondasi identitas yang kuat, contohnya menggunakan IAM, mengaktifkan audit trail, contohnya menggunakan CloudTrail, mengaplikasikan fitur security di semua lapisan, misalkan security group, NACL, atau WAF, mengotomasikan standar keamanan, melindungi data at rest dan juga in transit dengan melakukan enkripsi, menjauhkan data layer dan dengan menggunakan API atau private subnet, dan bersiap untuk resiko keamanan. Pilar ketiga adalah reliability, yang memungkinkan semua sistem berfungsi normal dan konsisten seperti yang diharapkan. Desain prinsipnya adalah sebagai berikut. Recover secara otomatis dari sistem failure atau kegagalan sistem, contohnya memakai CloudFormation. Melakukan tes untuk prosedur recovery, juga memakai CloudFormation misalkan. Scale secara horizontal untuk meningkatkan kapasitas, dan juga sizing capacity yang benar. Ini kita bisa menggunakan auto-scaling, dan juga otomasi ketika ada perubahan. Kita bisa menggunakan code pipeline misalnya. Performance efficiency merupakan pilar yang keempat, sebagai panduan untuk menggunakan resource secara efisien, tapi tetap dengan performance yang baik dengan mengikuti prinsip desain sebagai berikut. Menggunakan teknologi yang advance seperti serverless, microservices, IoT, AI, ML, menggunakan arsitektur serverless, dan juga melakukan eksperimen lebih sering dengan arsitektur serverless atau teknologi yang advance seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan pilar yang terakhir adalah cost optimization, yang memungkinkan kita menjalankan sistem yang baik dengan biaya yang rendah, dengan cara implementasi manajemen financial cloud menggunakan cost explorer atau staging strategi misalnya, adopsi model pembiayaan yang lebih murah, misalkan dengan menggunakan reserve instance atau spot instance, mengukur efisiensi sistem secara menyeluruh, misalkan menggunakan trusted advisor, berhenti untuk membayar service yang kita tidak pakai secara terus-menerus, contohnya dengan memakai teknologi serverless, dan menganalisa billing dengan menggunakan Cost Explorer. Demikian penjelasan singkat tentang framework AWS Well-Architected. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.